jujur kan, kandidat ini lemah di sini. Nah, oke, si kandidat itu udah oke, aku lemah di sini. Bagaimana biar aku kuat? Ini fungsi konsultan, mencarikan formulasi. Oke, artinya kalau menurut pemikiran Mas Teguh, seorang konsultan juga harus jujur deh, kan gitu. Iya. Oke, sekarang kita tanya ke pelaku usaha. Artinya nanti kan gini, pelaku usaha nih, Babe Erlan. Tapi gini, saya luruskan sebentar. Biar dapat jawaban sekaligus gitu. Ya, sekaligus. Oke, Be. Porongan gitu kan. Ini Belum ketika keluar ilmunya nih. ini ketika pemikiran konsultan seperti itu, pemikiran aktor-aktor politik lah kalau kita katakan. Kalau boleh kita katakan seperti itu. Apa yang terjadi nantinya ke dunia usaha? Apakah ini tidak jadi beban atau ini malah menjadi seperti apa? Ya, agak susah sih membedakan memasukkan politik dengan usaha ini. Nanti ya kalau politik sudah dimasukin usaha, usaha dimasukin politik agak lain nanti tujuan usahanya. Enggak, maksud saya kan gini, Bek. Maksud kita kan gini. Ketika seorang pemimpin itu dipilih dengan cara-cara apapun ya politiknya yang apapun dia harus menang, tentu dia memerlukan kos yang tinggi. Nah, beban kos ini tentu ketika dia menjabat itu kan harus dikeluarkan. Nah, salah satunya itu kan warga kota yang harus memikirkan. Nah, Babe selaku pelaku usaha memandang ini seperti apa? Apakah ini memang biasa-biasa saja atau ada ingin perubahan? 2024 perpolitikan tuh harus seperti ini dong. Agar kami dunia usaha harus seperti ini. Ya, dunia usaha meningkat, jangan tertekan gitu kan? Ya. Maksudnya? Ya, coba. Ya, jadi ya kos politik itu kalau di dunia usaha ya harus kembali dulu. Kos politik yang dikeluarkan ya oleh yang jadi harus dikembalikan. Nah itu dunia usaha namanya, dia berusaha seharusnya. Jadi pulang modal dulu Be, gitu kasarnya gitu Be. Seharusnya begini. Jadi memang juga kita tidak bisa sangkal bahwa memang kos politiknya tinggi, gitu kan? Nah, ini yang mengakibatkan selama ini terjadi orang mengembalikan dulu kos, malah buru-buru. Ada bupati setahun sudah ketangkep KPK karena mau cepat balikin ini. Ada gubernur juga begitu, sama begini, karena mau cepat mengembalikan. Masih ada waktu atau tidak? Nah, beda dengan pengusaha. Kalau pengusaha itu pandangannya tentang investasi, Long term, jangka panjang gitu. Ya seharusnya memang kalau sudah berani terjun ke politik itu jangan berharap bahwa mengembalikan modal politik. Jadi kita siapapun itu mau. Jadi kembali ke politik itu hanyalah suatu pengabdian gitu Pak. Pengabdian. Ya, pengabdian ya, bukan untuk cost recovery. Bukan. Oh. Nah, sekarang kita Ya sudah ada isi ulang dulu. Iya. Oke, Be. Terima kasih. Kita sekarang minta pandang Ustaz Iti. Nah, ini sebenarnya ini makanya nih. Ini pemicu. Ini yang kita tunggu nih sebenarnya. Karena dari tadi pembicaraan kita sudah di-hold dulu nih. Ustaz Iti. Udah terekam semua sendiri, saya tidak perlu lagi tanyakan, tolong dijawab. Yang mana nih? Semua pertanyaan tadi itu. Oh, baiklah. Jadi tentang politik tadi itu. Tentang politik. Jadi arti konsultan tadi. Jadi sekarang ini kan konsultan yang ada ini memang yang disampaikan oleh Mas Teguh tadi bahwa konsultan ini hanya tempat konsultasi. Ya bisa dikatakan benar, tapi lebih kepada orang kandidat ini membutuhkan konsultan ini karena tujuan untuk kemenangan. Ketika konsultan mengarahkan bahwa dengan keadaan dia sekarang kemenangannya hanya 10%, dengan adanya konsultan bisa meningkatkan dengan ikut strategi konsultan. Karena konsultan ini mereka ada sekolahnya, ada ilmunya. Tidak sembarang-sembarang jadi konsultan kan, apalagi konsultan yang sudah memenangkan sudah berpengalaman memenangkan kandidat. Karena konsultan ini adalah bisa membranding isu. Gitu ya, konsultan ini lebih tahu di daerah sini isunya begini, daerah sini isunya begini. Jadi konsultan lebih tahu itu. Ini untuk konsultan. Nah, kalau yang masalah berpengaruh tidak dengan dunia usaha tadi, apabila seseorang itu menjadi kepala daerah dengan cara-cara yang tidak lazim, maka bukan hanya dunia usaha yang berpengaruh, tapi semua masalah sendi kehidupan. Semua sendi kehidupan ini akan terjadi gejolak, gitu. Ketika yang disampaikan oleh Ketua PARI tadi, disampaikan oleh Babe Herlan tadi,
mereka segera mengembalikan kos politik, yaitu benar akhirnya yang terjadi perampokan uang negara, ya semacam korupsi dan sebagainya. Jadi memang benar yang disampaikan oleh Babe tadi, untuk menjadi kepala daerah itu memang tidak usah jor-joran agar kita tidak segera mengembalikan biaya yang keluar. Jadi kos politik yang mahal itu akan mempengaruhi terhadap kemenangan politik dan paskanya yang pasti gitu, pasca dari kemenangan. Oke. Mas Mul ada yang tambahkan? Harus ada. Karena banyak sekali itu bahasa yang bersayap yang harus dituntaskan oleh Mas Mul itu. Politik terus Ya. Jadi gini, ada distorsi informasi tadi bahwa konsultan baru tiba-tiba lompat ke political cost rame karena kemudian pertanyaannya langsung dilempar ke pelaku usaha. Konsultan tempat berkonsultasinya kandidat dengan tujuan kemenangan seperti yang dibilang Ustadz DT itu benar. Kalau dianalogikan konsultasi ke dokter bisa saja, cuma kalau konsultasi ke dokter tujuannya sembuh. Sembuh itu kalau dalam politik artinya ya menang, kira-kira seperti Gitu Mas Teguh. itu. Analogi sembuh pertama. Udah sembuh, mal praktek. Lalu apalagi yang dikonsultasikan? Biasanya pengenalan kepada psikologi pemilih. Ya. Nah, pengenalan kepada psikologi pemilih ini, kalau si kandidat cerdas, ya tentu dia akan lebih paham apa yang diinginkan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan komunikasi politik dengan si audiens. Itulah kenapa muncul istilah kandidat harus dikenal dulu, lalu kemudian disukai, lalu dipilih. Dikenal belum tentu disukai. Jadi setelah dikenalkan harus disukai yang kenal itu, baru kemudian dipilih. Nah, untuk bisa disukai tentu harus ada komunikasi politik yang menimbulkan simpati dari masyarakat. Artinya kandidat paham masyarakat. Ya. Dan kemudian masyarakat menaruh harapan-harapan kepada si kandidat, lalu kemudian memilih si kandidat. Ini kan Nah, artinya itu sudah benar sebentar Mas ya. Untuk memilih si kandidat. Karena dikenal, disukai, dipilih. Saya tambahkan satu, dipercaya. Kalau dia belum dipercaya, berat untuk dipilih. Oke. Walaupun dia suka. Oke. Barangnya harus percaya dulu nih. Oke. Kita boleh suka sama mangga itu, tapi kalau mangga itu hijau, belum merah, belum tentu. Oke. Oke, tambahan aja. Kedua, cost recovery tinggi, dibilang oleh pengusaha tadi. Yang tiba-tiba harus ke recovery comeback lagi. Oke. Nah, itu masuknya itu ke audien masyarakat. Apakah memang biaya konsulnya ini tinggi? Karena saya agak biaya konsul. ya, karena cost recovery yang tinggi tadi kan. Nah, itu Mas Mul, coba Mas Mul. Jadi gini aja. Berbanding lurus. Dipercaya, dipilih. Tidak harus cost tinggi ya. Oke. Orang memilih itu ada banyak faktor, banyak elemen. Bisa saja dia tidak percaya, dia milih. Bisa saja dia tidak tahu kapasiti si kandidat, tapi dia milih. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang tidak disertai dengan pemahaman inilah yang lalu menimbulkan kos biaya tinggi biasanya. Ya, di survei-survei kan jelas itu orang yang memilih karena Wani Piro itu 13-17%. Banyak Nah, kali Mas ya. kalau Wani Piro itu artinya mereka sudah tidak peduli kepada kapasitas si kandidat, mau dipercaya kek, mau benar kek, mau apa, kalau dia ngasih ya gue milih. Itu kan udah beda lagi terminnya. Oke, Ya. Mas Mul. Itu sangat ideal sekali ya. Ideal lah ya. Artinya sangat ideal kalau apa yang Mas mau sampaikan. Jadi kita lihat budaya sekarang. Kita ingin pandangan budaya sebenarnya yang terjadi selama ini. Mas Teguh. Artinya dari beberapa periode pilkada yang Mas Teguh amati. Kita nggak usah jauh. Di Kota Palembang saja. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan yang disampaikan Mas Mul tadi? Apakah memang seideal itu? Jadi gini, kalau pencapaian seorang untuk menang, ya Mas Mul bisa banyak jelasin ya, pencapaian seorang untuk menang. Nah ini dari sisi budaya yang ketika Jadi gini, kita nih ngiring, orang budaya itu pasti akan mencari ideal. Orang mencari ideal. Lo jadi wali kota, lo mau jadi pemimpin. Bukankah budaya itu yang sudah terjadi? Makanya kita kan lihat dulu real kan. Ya sudah terjadi. Iya, kan? kan? Artinya beberapa pilkada yang terjadi di Kota Palembang ini
Mas Teguh amatin sehingga bisa menyimpulkan bahwa itulah budaya yang terjadi saat Jadi ini. Mas lihat budayanya, jangan Iya. Mas untuk mengubah lagi Iya, budaya itu- ke budaya Mas, ya nggak? Iya, Itu jadi sudah disampaikan oleh Mas kalau Pol tadi. secara idealisme budaya itu salah semua, apalagi main bayar-membayar. Salah semua. Hasilnya kita lihat sendiri apa jadi di Kota Palembang sekarang. Jadi Apa? by desainnya bagaimana untuk Nah, merubah budaya ini kembali ke budaya yang seperti kata Mas Mul tadi, dia harus mengetahui sosiologi, psikologi masyarakat. Pendekatan budaya itu pendekatan langsung pada masyarakat, memahami masyarakat secara pure, bukan karena propaganda, bukan karena aku pasang spanduk, bukan. Dia paham nggak masyarakat yang dia mau pimpin? Kalau dia paham masyarakat pimpin, mungkin dia melakukan investasi jangka panjang 3 tahun, dia pendekatan sini, dia bentuk apa. Kebanyakan dia mau instan terakhir. Mau instan, kata Mas Mul tadi kan, wani piro. Nah itu kan menjadi budaya yang salah, wani piro. Itu pun persentasenya nggak besar. Tidak besar, tapi kan lebih gaungnya lebih besar daripada yang real. Oke, mungkin ditanya apa sih indikatornya disebut yang wani piro itu nggak besar? Nah, Buktinya kandidat dengan kapital terbesar belum tentu jadi pemenang. Nah, setuju saya itu dengan Mas Mo. Tapi Nah, kalau- jadi branding apa Mas Mo? Suatu budaya dengan politik ini agak nyatu. Iya. Tapi Mas Teguh ini tadi saya lihat dia muter kepada sesuatu wani piro. Padahal kita nih ingin merubah budaya yang A, mau kita tarik ke budaya yang wani piro tadi jadi budaya yang salah kan. Stop. Nah,